Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa TV UPI, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Berjumpa kembali dengan program TV UPI, UPI Insight bersama saya Judith Anata. Perkuliahan semester genap tahun ajaran 2024-2025 akan dimulai pada tanggal 1 Februari 2025. Bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik wajib diikuti oleh setiap mahasiswa agar perkuliahan di semester genap dapat terarah dan berjalan dengan baik. Adanya bimbingan akademik juga dapat mengarahkan mahasiswa dalam mengisi IRS dan membangun komunikasi juga berinteraksi secara langsung dengan dosen pembimbing akademik. Telah hadir bersama kami di sini Direktur Direktorat Pendidikan Dr. Rernat Asep Supriyatna MSI yang akan memberikan insight-nya terkait dengan semester baru, tahun baru, semangat baru. Selamat datang Ya, Pak. selamat datang. Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, tahun baru, semangat baru ya Pak ya? Semangat baru. Sudah dipenuhi kesibukan Insya nampaknya. Allah, sudah banyak. Sudah banyak kegiatan ya. Sudah Terima banyak. kasih Ya. sudah menyempatkan waktunya ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui nih Pak, saat ini mahasiswa UPI sedang dalam masa pengisian IRS ya Pak ya, atau isian rencana studi. Bisa dibilang pengisian IRS ini saat-saat yang cukup krusial Ya. karena sangat penting untuk menentukan perjalanan satu semester ke depan ya Pak ya. Oleh karena itu, hal apa saja Pak yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dalam proses administrasi akademik? Oke, makasih. Oke, yang pertama adalah mahasiswa harus tahu persis kalender akademik. Ya. Kalender akademik ada pada laman dit-pendidikan.upi.edu. Itu wajib. Sebab ada dua proses administratif di awal perkuliahan. Yang pertama adalah proses administrasi akademik yang menyangkut dengan keuangan, yaitu pembayaran UKT. Waktunya tertentu. Nanti saya ceritakan bagaimana kalau ada kesulitan UKT. Yang kedua adalah proses akademik yang berhubungan dengan rencana isian rencana studi atau IRS. Nah, nanti saya jelaskan apa yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Tentang UKT, tentu saja pada periode waktu tertentu, ya. Dan dibayar tentu saja melalui proses yang ada pada akun masing-masing mahasiswa, ya, yaitu melalui VA, virtual akun. Nah, dan kalau ada masalah dengan virtual akun, itu mohon hubungi customer service di keuangan, ya. Dan andaikan punya masalah, tidak bisa membayar UKT pun harusnya tidak jadi masalah selama mengikuti proses atau administratif yang kita inginkan. Misalnya ada periode tertentu mengajukan misalnya penangguhan atau mengajukan cicilan gitu. Itu proses yang harus diikuti. Sebab kalau tidak diikuti kita kehilangan datanya. Nah, kalau ikut diikuti, kemudian ada validasi keuangan, baru mahasiswa bisa mengontrak mata kuliah atau isian rencana studi. Itu adalah proses administrasi akademiknya. Hal apa yang harus diperhatikan mahasiswa di dalam proses IRS? Yang pertama adalah wajib mengingatkan dosen PA untuk menerima arahan, bimbingan akademik. Kenapa? Karena dosen PA harusnya memberikan gambaran pada saat semester yang akan datang mata kuliah apa yang ditawarkan sesuai dengan kurikulum. Mahasiswa tentu saja mempertimbangkan mana mata kuliah wajib yang akan diambil atau mana mata kuliah pilihan yang akan diambil. Di situ ada proses dialog. Sehingga antara dosen pembimbing dengan mahasiswa ada dialog dan mahasiswa memiliki keyakinan, oh kalau begitu saya mengambil isian rencana studi ini. Setelah ada keyakinan itu, baru kemudian masuk pada siap perwalian, mahasiswa memilih mata kuliah yang ditawarkan prodi pada semester itu, kemudian setelah diklik, dipilih oleh mahasiswa, harusnya dosen segera membuka aplikasi perwaliannya. Ya, yaitu menyetujui atau menolak. Kalau menyetujui seperti apa, kalau menolak juga dikomunikasikan, di situ ada catatannya. Sehingga ada dialog, tadi pertama adalah dialog tatap muka langsung, yang kedua mungkin aja dialog pada saat memilih pilihan rencana studi melalui siap perwaliannya, yaitu melalui pesan-pesan dari dosen PA.
Nah biasanya itu dosen PA hanya klik saja, itu sangat berbahaya. Ya, harusnya dosen PA meneliti dengan baik pilihan yang ditawarkan oleh prodi, pilihan yang diambil oleh mahasiswa, sehingga benar mahasiswa di dalam memilih mata kuliah itu baru disetujui. Kalau memang harus disetujui semuanya atau disetujui sebagian, kalau hanya sebagian mengapa yang sisanya. Dan terjadi dialog. Ya. Nah kemudian kalau sudah disetujui oleh dosen PA, jangan lupa mahasiswa masuk lagi kepada siap perwaliannya. Apa yang harus dilakukan? Yaitu melakukan finalisasi. Kalau tidak dilakukan finalisasi, data pilihan program studi data pilihan mata kuliah yang akan diambil itu tidak akan muncul di spot. Dosen tidak akan muncul di spot, mata kuliah tidak muncul di spot, mahasiswa tidak muncul di spot. Artinya belum selesai. Nah, itu yang harus diperhatikan di dalam proses pembimbingan akademik. Sekali lagi, jadwal pembayaran UKT, jadwal konsultasi dengan dosen PA, kemudian jadwal memilih mata kuliah yang ditawarkan, kemudian juga memfinalisasinya. Gitu. Ya. Jadi perwalian dengan dosen pembimbing akademik sangat krusial ya Pak ya, sangat krusial. Membantu, gitu. Bahkan sekarang kita minta melalui edaran wajib secara tatap muka. Ya. Iya. Biasanya kan secara daring sudah nyaman begitu ya, tanpa ketemu, tanpa apa-apa, dosen klik, mahasiswa klik, pilih, kemudian dosen klik saja disetujui, tetapi banyak yang kekeliruannya dan itu menyulitkan semua. Ya, jadi mohon sekali ya, mintalah, sebab ini adalah hak mahasiswa kepada dosennya untuk mendapatkan pembimbingan administrasi akademik, layanan dari dosen PA. Mintalah secara tatap muka oleh mahasiswanya. Gitu. Jadi ketika mahasiswa ada masalah ketika pengisian IRS, apakah dia harus cuti atau ada kesulitan lain-lain dengan masalah pribadi juga bertemu langsung. Wajibnya dengan perwalian ya Pak ya. Perwalian. Makanya dosen PA itu sangat menentukan. Bagi kami itu adalah luar biasa perannya. Ya. Kalau dosen PA-nya lancar, mahasiswanya cenderung lancar. Oke, jadi ada perhatian ya Pak ya. Oke, baik Pak. Selain itu, hal apa saja Pak yang harus dilakukan mahasiswa selama pengisian IRS tersebut? Oke, tadi dikatakan memilih mata kuliah, ya, kemudian sampai dengan melakukan finalisasi. Kan masa IRS masanya tertentu. Setelah masa IRS, kemudian kuliah. Setelah kuliah, apabila ada permasalahan, yang berikutnya adalah kita berikan kesempatan memperbaiki pilihan mata kuliah oleh mahasiswa pada periode tertentu yang namanya PRS, perbaikan rencana studi. Ya. Jadi setelah IRS, kuliah awal perkuliahan, ada waktu beberapa saat, 2 minggu biasanya. Kemudian setelah itu jika ada masalah begitu ya, masuklah kepada perbaikan rencana studi. Jadi kalau salah ya jangan terlalu banyak salahnya. Tetapi salah tentu saja bisa dikoreksi. Tetapi ketika dikoreksi pilihan mata kuliah pada masa PRS, tetap harus komunikasi dengan dosen PA. Sebab perbaikan itu tetap harus divalidasi oleh dosen PA. Kemudian setelah validasi oleh dosen PA, kemudian mahasiswa harus melakukan finalisasinya. Ya, jadi itu pada masa PRS setelah IRS. Jadi IRS dulu, kuliah, baru ada masa ada masa perbaikan rencana studi. Gitu. Bagaimana dengan ini Pak? Kebetulan kemarin sempat ada yang masuk ke layanan ULT bertanya tentang salah mengontrak mata kuliah. Nah, sepertinya mahasiswa ini tidak melakukan PRS Pak. Nah, tentu saja nilainya tidak muncul. Nah, solusi jika ada yang terjadi seperti ini kembali harus seperti apa Pak? Tidak boleh terjadi harusnya. Iya sih, tidak boleh terjadi. Sebab apa? Salah pada IRS, salah ngambil mata kuliah, ada masa perbaikan pada masa PRS. Kalau itu terlewat pada masa PRS, itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu berikutnya sebenarnya cirinya begini. Selama mahasiswa berkuliah, ya, itu mahasiswa harus meyakinkan dirinya ada pada daftar mata kuliah di spot. Harus ada. Kalau tidak ada, ya, ini makanya setelah IRS kemudian kuliah, data mahasiswa tidak ada di spot, mahasiswa harusnya
care dengan dirinya sendiri. Oh, saya tidak ada di spot padahal saya ingin kuliah ini. Saya ada di spot tetapi tidak itu yang akan saya inginkan. Maka disitulah masa perbaikan. Nah, risikonya apa kalau tidak diperbaiki pada masa PRS? Nilainya tidak akan pernah bisa masuk kepada Sindo. Jadi dosen tidak akan bisa memasukkan nilai mahasiswa pada perkuliahan yang dimaksud. Kalau tidak ada di spot. Kalau tidak dikontrak dan pada masa PRS maupun pada masa IRS. Itu tidak akan bisa masuk nilainya. Kalau tidak bisa masuk nilai, maka akan bermasalah di pedediktinya. Oke, saya ceritakan pertama adalah IRS, kemudian PRS. Setelah IRS, PRS harusnya sudah clear data. Tidak ada lagi masalah salah milih mata kuliah, salah milih dosen. Tidak ada cerita lagi. Sebab apa? Ini kita akan laporkan ke pededikti. Itu adalah pelaporan AKM pertama. Aktivitas kegiatan mahasiswa pertama dilaporkan ke pededikti. Ya. Nah, kemudian proses perkuliahan berjalan. Setelah beres perkuliahan berjalan, berikutnya adalah nilai masukan oleh dosen kepada Sindo. Ya. Kalau ini tidak ada di dalam tidak dikontrak, tidak final kontraknya, maka nilai tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu sekali lagi cirinya sangat mudah. Mahasiswa tidak ada di dalam spot pada daftar mata kuliah tertentu, itu pasti masalah. Oh, iya. Ya, tidak boleh terjadi seperti itu. Apakah memang tidak bisa lagi? Ada penyelesaiannya, tapi sangat berisiko. Tadi saya ceritakan ada AKM pertama, setelah nilai masuk AKM kedua kita melaporkan daftar mata kuliah yang dikontrak, ditempelkan ke dalamnya adalah nilai hasil perkuliahannya. Kan kalau tidak ada di spot, nilai per hasil perkuliahannya tidak ada. Ketika dilaporkan kan tidak terlaporkan. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau terjadi seperti itu, ada jalan keluar, berkirim surat prodi ke fakultas, fakultas berkirim surat ke wakil rektor 1 untuk dikontrakan secara manual. Tapi itu sangat berisiko. Itu yang tidak kami sama sekali tidak kehendaki. Bukan hanya pekerjaan atau merepotkan, bukan. Tetapi ini rawan kesalahan pada data di pededikti. Karena pertama tidak terlaporkan, kedua tidak terlaporkan, kemudian ini dilakukan secara manual pada periode di luar jadwal, itu harus kita bersihkan satu demi satu untuk kita bisa laporkan susulan ke pededikti. Itu sangat berisiko. Kenapa? Karena dari riwayat kuliah AKM pertama dengan AKM kedua tidak ada, kemudian kita reservasi PIN, pasti akan tidak tercatat sebagai perolehan perkuliahan. Dan itu akan sangat berisiko pada saat mereservasi penomoran ijazah nasional. Jadi itu tidak boleh terjadi. Oh, iya. Tapi jalan keluar iya ada. Tetapi itu tidak mudah menyelesaikannya. Ya, karena itu menjadi manual. Jadi masa-masa PRS itu ternyata sangat sangat kritis. Perlu perlu dilakukan ya, maksudnya. Iya, wajib. Jadi mahasiswa itu tidak hanya biasanya kan hanya mengontrak saja, menghubungi dosen, selesai. Tapi mereka juga harus mengecek ulang ya, harus Pak ya, cek ulang mata kuliah yang dikontraknya. Pada mata kuliah dan cirinya tolong cek di spot. Selama tidak ada di spot pasti masalah. Efeknya domino ternyata. Domino. Ya, panjang sekali. Panjang dan harus segera diselesaikan. Oh, oke, iya. Lalu hal apa saja Pak yang perlu dilakukan mahasiswa selama perkuliahan itu berlangsung? Tadi sudah dijelaskan IRS, PRS, IRS, perkuliahan awal, PRS, kemudian kuliah selanjutnya. Selama perkuliahan tentu saja tadi dikatakan harus tercatat mahasiswa di spot. Ya, bahkan saya mengatakan kepada dosen harusnya mahasiswa yang tidak ada di spot tidak dilayani dalam perkuliahan. Dikeluarkan. Supaya apa? Supaya mahasiswanya care dengan dirinya sendiri bahwa dia masalah, supaya nanti segera menguruskan. Ya. Tapi itu tidak dikehendaki ya, harusnya selesai pada masa PRS. Nah, sekarang pada masa perkuliahan tadi kalau tidak ada di spot pasti masalah, tidak boleh ikut kuliah harusnya. Tapi kalau memang harus ikut kuliah karena sudah tidak ada waktu lagi, ya segera diproses secara manual. Ya, berkirim surat. Itu ya? Tapi dari PA ke
Pak Kaprodi, dari Kaprodi ke fakultas, dari fakultas ke wakil rektor 1, jelaskan mengapa masalahnya, sehingga nanti kita harus selesaikan itu. Ya, ini jalan keluar yang tidak dikehendaki, sebab harusnya selesai pada masa PRS. Nah, kemudian selama perkuliahan tentu saja harus mengikuti ketentuan perkuliahan yang dikehendaki oleh dosennya. Ya, artinya tugas-tugas segala sesuatu harus sesuai dan diselesaikan sesuai dengan tuntutan dari dosennya. Supaya apa? Dosennya pada akhir perkuliahan tidak terlambat di dalam memasukkan nilai. Tidak ada lagi mahasiswa ini belum bisa saya masukkan nilai, berikan nilai kepada mahasiswa itu. Kenapa? Karena mahasiswa belum menyelesaikan tugas. Itu kita tidak kehendaki. Artinya selama perkuliahan mahasiswa harus mengikuti ketentuan dosennya, sehingga dosen pada akhir perkuliahan bisa menetapkan nilainya dari hasil perkuliahan itu. Sekali lagi, pada masa perkuliahan pastikan data dirinya ada di spot, ya. Pada daftar perkuliahan dengan dosen tertentu yang dimaksud, kemudian semuanya mengikuti ketentuan tugas dan lain-lain dosennya, ya. Kemudian berikutnya pastikan bantu dosen bahwa dosen pada akhir perkuliahan tidak memiliki kendala lagi dalam menetapkan hasil perkuliahan, ya. Sebab pada akhir perkuliahan kan nilai harus dikeluarkan. Iya, betul. Gitu, ya. Jadi harus care mahasiswa dengan dirinya sendiri. Oh, iya. Harus nurus dirinya sendiri, bahwa dirinya sendiri pada perkuliahan dengan dosennya di spotnya juga tidak masalah. Oke. Gitu. Wah, ternyata tidak hanya cukup dengan IRS kuliah saja ya Pak. Tidak, ya? tidak harus diurus. Harus diurusin ya Pak. Bahkan kan ada di spot itu ada verifikasi dari ketua kelas kehadirannya. Itu dipenuhi. Ya, artinya bagusnya sih perkuliahan, misalnya perkuliahan tanggal 5 Februari ya, perkuliahan awal, daftar hadir ya memang monitoring pada spot itu diisi oleh dosennya, kemudian divalidasi kehadiran mahasiswanya oleh dosennya, kemudian disetujui oleh ketua kelasnya. Ya harusnya begitu. Ya, jadi di spot juga harus diurus. Dosennya ngurus spotnya pada perkuliahannya, ketua kelas pun mengurus spotnya di perkuliahannya, sehingga nanti bersih. Ya, tugasnya beres, kehadirannya juga jelas. Kemudian pada akhir perkuliahan saya kira tidak akan masalah kalau ada datanya di spot, mestinya ada di Sindo. Dosen tidak akan mengalami kesulitan di dalam memasukkan nilai hasil perkuliahannya pada Sindo. Ya? Semuanya mengalir dari mulai IRS, PRS, masuk spot, kemudian dari spot masuk ke Sindo, itu mengalir datanya. Selama datanya dari awal bagus, datanya tertib, di belakangnya juga tertib. Kalau di depannya bermasalah, ke belakang masih bermasalah. Ujung-ujungnya pada pelaporan PDDikti bermasalah. Dan tentu saja akan menyulitkan di dalam reservasi penomoran ijazah nasional. Sebab yang dicek pada penomoran ijazah nasional adalah riwayat pendidikan. AKM pertama setelah PRS, kemudian AKM kedua setelah pemasukan nilai. Aktivitas kegiatan mahasiswa di pertama dan aktivitas kegiatan mahasiswa di kedua itu harus persis sama. Ya. Kalau di sini tidak ada, di sini nggak akan bisa masuk. Di sini ada, tapi di sini tidak ada di AKM 2. Itu juga akan bermasalah karena jadi bolong datanya. Gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak tentang PRS, saya masih penasaran karena kebetulan memang ini pertanyaan itu muncul ke layanan ULT yang kami baca sendiri Pak. Bagaimana jika mahasiswa tersebut salah kontrak tapi dia tidak melakukan PRS? Satu, dia tidak melakukan PRS tapi dia berkuliah di mata kuliah yang tidak ada di spot. Nah, apakah selain berkirim surat, apakah dia harus mengontrak kembali di semester, misalnya di kemarin semester ganjil, di semester ganjil yang akan datang itu, atau bagaimana Pak? Saya sangat setuju. Pokoknya kalau mahasiswa tidak ada di dalam spot, tidak ikut PRS, tidak memperbaiki perkuliahannya, ikut perkuliahannya keluarkan oleh dosennya. Tidak boleh ada pada perkuliahan itu. Idealnya dikeluarkan. Keluarkan, ya. Sebab begini, kalau itu tetap dilayani, kan mahasiswa nuntut nilai nantinya.
Iya, betul. Nilainya kan nggak masuk kan? Iya. Ya salah satu cara penyelesaian penyelesaian itu adalah jembatan keledai, penyelamatan ya dikontrakkan pada semester yang akan datang. Tapi kan jadi tidak cantik. Iya sih, Iya. betul ya. Ya kalau saya sih, kalau dari sisi administratif yang seperti itu jangan dilayani dalam perkuliahan, supaya tertib. Ya, tapi kalau itu sulit dan berdampak kepada di drop out habis masa studi, ya terpaksa harus dilaporkan, ya diakali ya. Tapi itu hanya jembatan keledai yang tidak dikehendaki. Oke, Ya. itu. Jadi kalau diceritakan boleh tidak? Kalau saya sih dari sisi administratif akademik untuk ketertiban sudah saja keluarkan saja dari kelas, tidak boleh dilayani. Oh iya, betul Pak. Ya. Karena atas kelalaian sendiri ya Pak. Kelalaian sendiri. Human error ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Lalu apa pentingnya mahasiswa Pak mengetahui dengan pengecekan hasil penilaian dalam perkuliahan ya Pak? Begini, itu kan hak mahasiswa ya. Ya. Karena di akhir perkuliahan kan yang dikehendaki adalah nilainya. Nah begini maksudnya, kenapa harus care dengan nilai itu? Pastikan dosen mengisi nilai itu pada rentang waktu pemasukan nilai mahasiswa dari hasil perkuliahan. Sebab kalau di luar itu keburu kita tutup, nilai nggak akan bisa masuk. Siapa yang rugi? Mahasiswa. Ya. Kenapa datanya tidak akan terlaporkan pada AKM kedua nilai perkuliahannya? Pada reservasi pin pasti gagal. Itu hak mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa harus meyakinkan nilai dari hasil perkuliahan itu dientrikan oleh dosennya pada masa pemasukan nilai. Wajib itu hak mahasiswa. Makanya harus tagih. Kalau saya sih maunya mahasiswa itu mengurus semuanya. Ya, semua mahasiswa mengurus nilainya. Kenapa? Akibatnya harapan saya adalah mendorong dosennya memberikan nilai tepat waktu. Oh, Ya. Jadi mahasiswa harus nagih karena ini hak mahasiswa. Supaya dosen mengeluarkan nilai tepat waktu. Inilah pentingnya mahasiswa mengetahui nilai hasil akhir perkuliahan pada masa pemasukan nilai. Tidak salah saya kira kalau mahasiswa mengingatkan, Pak, hari ini adalah terakhir pemasukan nilai. Saya melakukan pengecekan terhadap nilai pada student UP Edu saya belum ada nilainya Pak. Ada pada Sino. Mohon bagaimana Pak? Saya itu tidak salah, itu hak mahasiswa. Ya, iya. Mengingatkan dosennya. boleh ya. Daripada mahasiswa tidak mendapatkan nilai sementara nilai keburu ditutup. Nah, itu bagaimana Pak? Ya kalau keburu ditutup ya harusnya dosen berkirim surat permohonan maaf dan menjelaskan mengapa pemasukan nilai itu terlambat. Oh, kepada wakil rektor. Pak, ya harus. Pernah terjadi? Ya terjadi. Oh iya. Ada sih jalan keluar. Bukan semua ada jalan keluarnya. Tetapi jalan keluar adalah sifatnya penyelamatan yang tidak dikehendaki secara administratif. Hanya menyelamatkan untuk kondisi tertentu daripada ya seperti bendungan jebol, ya nggak apa-apa keran dibuka sedikit. Artinya ada penyelamatan, dosen berkirim surat menjelaskan mengapa nilai itu masuk kepada wakil rektor dengan alasannya. Nanti kita lakukan pemasukan nilai secara manual. Tapi kalau 40.000 melakukan segitu, berapa yang harus kita entry? 10% saja melakukan itu, berapa yang harus kita entry? Banyak sekali. Itu adalah tidak dikehendaki. Oleh karena itu sekali lagi mahasiswa harus care, ya, harus mendapatkan nilai sesuai dengan waktunya. Oke, Ya, harus ngurus nilai hasil perkuliahan. Harus ngurus ya, Pak, ya? Wajib. Ternyata dalam proses akademik di awal semester ini sangat sangat panjang ya Pak ya. Dari mulai masa IRS, perwalian, PRS dan perkuliahan sampai dengan nilainya keluar ya Pak ya. Jadi mahasiswa itu perlu care terhadap dirinya sendiri, juga perlu adanya komunikasi dua arah dengan dosen pembimbing akademik ya Pak ya, agar komunikasi juga lancar, perkuliahan juga lancar ya Pak ya. Nah, dalam menyongsong nih Pak semester yang akan datang, adakah pesan Pak dari Bapak untuk mahasiswa ongoing dan juga mungkin mahasiswa baru pasca sarjana ya Pak ya? Silakan Pak, apa pesan untuk teman-teman semuanya? Yang ongoing dulu, ini sangat penting ya.
Yang ongoing itu ada tanggal sakral. 60 hari setelah perkuliahan, semua proses akademik PRS sudah clear. Tidak ada lagi permasalahan di dalam pemilihan kontrak mata kuliah. Itu bagi mahasiswa yang ongoing. Yang kedua, bagi mahasiswa yang memang terkendala secara ekonomi kemudian mengharuskan cuti, segera urus sebelum 60 hari setelah awal perkuliahan. Cuti. Ya. Kemudian tadi kan akan kuliah 60 hari sudah beres semua perkuliahannya. Artinya mengontrak IRS, PRS sudah beres semua. Kemudian kalau mau cuti sebelum 60 hari segera usulkan cuti. Kalau memang ada masalah dan mengharuskan kemudian mengundurkan diri, proses sebelum 60 hari perkuliahan. Sebelum 60 hari setelah hari pertama perkuliahan. Proses mengundurkan diri. Mengundurkan diri bukan hukuman. Mengundurkan diri adalah sifatnya penyelamatan. Sebab apa? Kalau mengundurkan diri dan hendak melanjutkan ke UPI misalnya, itu memungkinkan. 1 tahun setelah mengundurkan diri boleh masuk lagi ke UPI sebagai mahasiswa baru. Ya, melanjutkan. RPL ya, Pak? RPL. Ya. 1 tahun setelah setelah mengundurkan diri. Nah, masalahnya begini, kalau tidak mengundurkan diri dan statusnya menjadi drop out, ya. Kenapa drop out? Karena jelas datanya tidak jelas, kita tidak tahu, ya kena drop out, itu tidak akan pernah dan tidak boleh diterima di UPI sebagai mahasiswa lanjutan RPL. Untuk selamanya. Dan hanya boleh melanjutkan di perguruan tinggi lain, dan itu pun tergantung perguruan tinggi lain yang akan menerimanya. Jadi mengundurkan diri adalah jalan terbaik agar tetap bisa menjadi mahasiswa UPI walaupun di situ ada jeda waktu 1 tahun untuk berhenti. Kesempatan kedua ya, Pak? Kesempatan kedua, ya, RPL. RPL, oke, baik, Pak. Bagi mahasiswa baru. Iya, gimana nih untuk pasca sarjana ya? Pasca sarjana dan RPL mahasiswa baru kan ada ya. Iya. Mohon dibaca tahapan registrasi. Itu sangat penting, tahapan registrasi. Dipahami dengan baik. Ikuti semua ketentuan yang ada pada tahapan registrasi. Termasuk mengisi e-form. Nah, ini mengisi e-form jangan salah ya. Sebab salah NIK, nomor induk kependudukan, salah nama diri, salah nama ibu kandung, salah nama tempat dan tanggal lahir, ini adalah data utama yang tidak boleh salah. Ini akan menyulitkan. Ya. Nah, bagi mahasiswa baru mengisi e-form dengan data yang benar, data utama tadi. Kalau data alamat dan lain-lain itu tidak boleh salah, tetapi bisa diedit. Ya. Kalau data utama tidak bisa diedit sembarangan. Sekali lagi, nama diri, tempat tanggal lahir, NIK, dan nama ibu kandung. Itu data utama. Nah, kemudian berikutnya mengikuti ketentuan di tahapan registrasi, membayar biaya pendidikan atau UKT, kemudian registrasi sebagaimana biasanya. Nah, ada hal yang penting setelah itu adalah melakukan pengecekan. Ini bukan hanya untuk mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa yang lama sekalipun, melakukan pengecekan dan memastikan data diri mahasiswanya atau dirinya itu adalah terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PD Dikti. Jadi masuk pada laman PD Dikti, kemudian lakukan penelusuran bahwa namanya yang bersangkutan ada pada program studi di UPI. Kalau tidak ada, segera berkomunikasi. Jangan dibiarkan. Sebab apa? Ya, kan proses pelaporan harus ada tiap semester. Kalau data diri awal saja tidak ada di PD Dikti, maka tidak akan pernah data yang kita laporkan itu masuk ke PD Dikti. Ujung-ujungnya reservasi PIN pasti akan bermasalah. Kembali ke reservasi PIN. Reservasi PIN. Oleh karena itu mohon sekali lagi ya, lakukan pengecekan pada laman PD Dikti bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah aktif pada program studi yang dimaksud di UPI-nya. Wajib itu. Iya. Dan cek data dirinya. Kalau ada data diri yang salah, segera hubungi Direktorat Pendidikan.
Kenapa? Karena yang boleh bisa memperbaiki data diri hanya Direktorat Pendidikan. Oke, data utama. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ini hal yang mohon dibantu pada mahasiswa untuk menyampaikan laman yang namanya Parent UPI Edu. Parent UPI Edu adalah laman yang harus dimiliki oleh orang tua mahasiswa atau wali mahasiswa, ya, sebagai mirroring dari student UPI Edu. Harapannya adalah orang tua mahasiswa bisa mengetahui progres pendidikan selama di UPI, ya, termasuk juga urusan-urusan administratif yang lainnya, termasuk UKT-nya, termasuk perolehan nilai pada setiap semesternya. Jadi mohon parent.upi.edu sampaikan kepada orang tua, akunnya adalah NIM, kemudian passwordnya adalah tanggal lahir, tetapi setelah itu segera lakukan perubahan, baik akun maupun juga passwordnya, karena itu data diri mahasiswa yang tidak bagus kalau itu bocor atau dibajak oleh orang lain. Ya. Jadi mohon lakukan perbaikan, perubahan password dan akunnya. Itu ya, parent.upi.edu. Parent.upi.edu. Platform baru ya Pak ya, platform baru salah satu inovasi mungkin ya Pak ya di layanan pendidikan dari Direktorat Pendidikan ya Pak ya, dengan adanya laman parent.upi.edu sebagai salah satu platform bagi para orang tua mahasiswa yang ada di rumah yang bisa memantau progres pendidikan anak-anaknya, begitu ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak, penjelasannya sangat jelas dan juga menarik sekali terkait dengan pengisian IRS, perwalian, informasi akademik sudah dikumpas tuntas oleh Bapak Dr. Rernat Asep Supriyatna MSI. Ya, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya, sudah meluangkan waktu ada di UPI Insight. Semoga semua mahasiswa UPI dapat mengisi IRS dengan tepat juga tepat waktu dan dapat mengikuti bimbingan akademik bersama dengan dosen pembimbing akademik guna menjalin komunikasi dua arah agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar. Kini tiba saatnya pada akhir segmen UPI Insight Pak. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber utama kita hari ini, Direktur Direktorat Pendidikan, Bapak Dr. Rernat Asep Supriyatna MSI yang telah berkenan hadir dan juga memberikan insight-nya pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bapak. Saya Judith Anata dan seluruh tim yang bertugas hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.